Mulai ya. Eh, Bagusnya mulai ya. Oke. Nah nih, korelasi dan regresi sederhana. Kalau kemarin sebelum waktu UTS itu kan uji hipotesis satu sampel ya, mengetahui populasi dari sampel. Ada 3 hal yang bisa diketahui, proporsi, mean, sama apa namanya standar deviasi atau varians gitu ya. Nah, minggu lalu setelah UTS ya, minggu lalu kita belajar membandingkan antara dua sampel, dua populasi ya sebenarnya. Dua populasi kita bandingkan 3 karakteristik tadi, proporsi, mean atau standar deviasinya apakah sama atau beda atau gimana ya. Salah satu lebih tinggi berarti apa namanya right tail, yang satu lebih rendah berarti left tail, ataukah sama atau beda berarti two tail itu ya minggu lalu. Nah kalau yang sekarang ini kita mencoba cari hubungan antara dua variabel. Jadi antara dua populasi ini ada hubungannya nggak antara dua variabel ini? Ini namanya korelasi ya dan simple regresi untuk memprediksi. Jadi kita akan melihat nih apakah ada hubungan antara dua variabel tadi. Hubungannya terutama yang linear ya. Di sini kita bahas yang linear relationship. Jadi korelasi linear correlation. Apakah kita bisa melihat apa korelasinya. Nah ini nanti diidentifikasi, kemudian bisa dihitung tuh angkanya, namanya linear correlation coefficient atau R ya kan. Ini angka R ini menunjukkan kekuatan dari hubungan antara dua variabel ya, antara dua variabel tadi. Jadi datanya ada dua, pasti dua ya, pasti ada dua karena ada korelasi hubungan, berarti ada dua variabel. Nanti antara variabel itu dipasangkan ya kan ya, bivariat nanti digabungkan dinilai berapa R-nya gitu ya. Pertama harus dilihat dulu apa namanya hubungan itu bisa dilihat melalui plot ya, melalui plot. Bahasa plot itu bahasa Indonesianya apa ya? Di titik-titik ya, apa namanya? Misalkan ada dua variabel X dan Y. Ini variabel X ini dibikin diagram X, Y aksis ya, X, Y plot. Nah, ini kalau seperti ini kelihatan jelas ya. Oh, ini X sama Y, kalau X-nya menambah, Y-nya juga nambah, hubungannya positif. R-nya, apa namanya, koefisien korelasinya 0,851. Kalau seperti ini negatif ya kan. Ya, ini berarti kalau X-nya naik, Y-nya turun ya kan. Ini pelajaran ekonomik juga ada ya, ekonomi mikro atau makro ya. Ini hubungannya negatif, R-nya negatif ya kan. Kalau yang seperti ini nggak ada hubungannya nih, apa namanya rata nyebar ya kan ya. Berarti no correlation, R-nya sama dengan 0. Kalau yang ini spesial ya kan, spesial ada hubungannya, tapi R-nya kecil. R-nya kecil. R itu bisa besar, bisa ini ya. Kalau semakin besar R berarti semakin kuat hubungannya ya. Kalau positif berarti semakin kuat hubungan positifnya, kalau negatif semakin besar hubungan negatifnya. Kalau ini hubungannya bukan linear tapi kuadratik atau apa ya, non linear lah pokoknya ya. Non linear. Nah, ini R-nya kecil, tapi tetap ada hubungan yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita mau hitung harus kita biasanya sih harus dilihat dulu ada nggak hubungan linearnya. Kalau nggak ada hubungan linear, nggak usah diterusin, ngapain gitu ya. Jadi sebenarnya untuk lihat pertama itu dilihat polanya dulu, apakah ada hubungan seperti ini, baru kita bisa teruskan analisis korelasinya. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya ya datanya pair ya, kedua data simple random sample ya. Simple random sample. Selalu ya simple random sample. Kalau nggak simple random sample, nggak bisa nih apa namanya apa sih bahasanya, dia nggak akan bisa digunakan untuk analisis ya kalau bukan simple random sample. Visual explanation ini tadi gambarnya ada hubungan, kira-kira ada hubungan linear kan, visual examination. Kemudian kalau ada outlier harus dihilangkan. Kalau outlier itu error kan. Tapi kalau outlier itu emang benar-benar data yang asli ya benar ya harus kita pertimbangkan ya. Dilihat kalau pakai outlier gimana, kalau nggak pakai outlier gimana gitu ya. Tapi kalau outliernya ketahuan salah, misalkan nih
IP mahasiswa PKN STAN. IP-nya 3,5, 3,4, 3,3, 3,6, terus ada yang 4,3. Nah, kalau 4,3 itu pasti salah ya. Nah, kalau salah seperti itu ya harus dicek lagi datanya. Kalau enggak ya dihapus ya. Jadi kalau outlier bisa dihilangkan kalau emang salah. Tapi kalau emang bukan salah, emang benar outlier ya harus kita timbang-timbang lagi ya. Itu masuk dalam kerangka konsepnya ya. Konteksnya seperti apa. Simbol-simbol harus tahu ya kan ya. Sudah bikin rangkuman ya. Jadi sudah tahu simbol-simbolnya ya kan ya. Jadi N itu jumlah pairnya data, sigma itu artinya jumlah ya. Kalau sigma X artinya X-nya dijumlah. Kalau sigma X kuadrat artinya X kuadrat. X-nya dikuadratkan terus dijumlah ya kan. Misalkan ada 10 data, X satunya dikuadratkan, yang kedua dikuadratkan, ketiga dikuadratkan, terus jumlahnya jumlah kuadratnya tadi dijumlah. Kalau ini bukan, kalau ini X-nya dijumlah dulu baru dikuadratkan. Ingat ya, jangan sampai salah-salah simbolnya ya. Baca-baca simbol seperti ini. Kalau ini XY-nya dikalikan dulu, X kalikan Y, kemudian dijumlahkan. Nah, tadi simbolnya R itu linear correlation coefficient dari sampel data, dari sampelnya ya R ya. Kalau rho ini dari populasi. Balik lagi ya kan ya. Kita kan mau mencoba melakukan apa namanya, menganalisis populasi berdasarkan sampel. Jadi kita sebenarnya ingin tahu correlation coefficient populasi rho-nya, tapi karena rho-nya nggak tahu, populasinya nggak diambil, kita hanya analisis data, maka kita dapatnya R, tapi R ini kita gunakan untuk menganalisis atau memperkirakan rho-nya. Kira-kira gitu. Gimana rumusnya R? Nah, rumusnya seperti ini ya. Ribet ya. Silakan di ini lah ya, karena makanya fungsinya Excel gitu ya. Berarti Eko ya. Excelnya kalau macet ya udah susah ya kayaknya. R rumusnya N kalikan ini ya, nanti di ini sendiri ya. Nggak usah dibaca, ini rumusnya panjang ya kan. Ini apa namanya, nanti setelah R-nya ketemu ada dua cara, pakai tabel atau pakai software ya. R tadi gimana? Kalau semakin tinggi R-nya, maka semakin tinggi kuat hubungannya ya. Semakin tinggi artinya ini ya, absolute value-nya ya. R itu antara 1 sampai -1 ya. Antara -1 sampai 1. Pakai tabel. Tabel A6 atau software. Kalau tabel ini dilihat R-nya yang absolut ya. Absolut R-nya apakah ini di atas atau enggak. Ini ya. Misalkan ada datanya ada 10, ini ada 10, kemudian kita bikin alfanya 0,5, berarti minimal 0,632 untuk bisa dikatakan signifikan korelasinya, ya kan, Pearson korelasinya. Kalau di bawah 632, 0,632 berarti dianggap tidak ada hubungannya, hubungannya nggak kuat. Ya kan. Tapi kalau 632 ke atas, maka dianggap kuat. Ini ingat ini ya, rejection-nya ini ya. Nolnya itu rho sama dengan 0 itu kalau angkanya kecil ya kan, sehingga kalau kita ingin H1-nya nolnya ditolak atau rho sama dengan tidak sama dengan 0, maka absolute value-nya harus lebih tinggi dari critical value-nya. Misalkan kalau datanya 10 di atas 0,632. Itu kira-kira ya. Itu kalau pakai tabel ya kan. Kalau pakai software ya ada p-value dihitung ya. Nah, ini ya. Dan ingat ini linear correlation ya, linear correlation. Jadi kalaupun R-nya kecil, bisa jadi masih ada hubungan, tapi ya hubungannya non-linear ya. Seperti ini tadi, hubungannya bisa aja non-linear. Nah, itu pakai cara lain. Kita bisa gunakan apa namanya, transformasi atau pakai pendekatan yang lain untuk ini ya, memperkirakan. Ya, R itu hanya untuk yang linear correlation. Oke. Contoh. Nah nih, apa namanya? Ini tadi ingat ya, R-nya itu antara -1 sampai 1. Kalaupun variabelnya dikalikan atau gimana nih, di skalanya beda, tetap aja R-nya nggak berubah. Dan ingat, apa namanya, karena kita bicara korelasi, maka antara X dan Y-nya bisa ditukar-tukar ya. Ditukar-tukar ya, X dan Y-nya itu bisa yang mana yang X, mana yang Y, kalau ditukar-tukar nggak ada pengaruhnya ya, sama aja. Ya kan? Ini kalau yang korelasi ya. Kalau regresi nanti beda lagi.
R-nya ini mengukur kekuatan dari hubungannya, sangat sensitif terhadap outlier. Makanya kalau ada outlier tadi, angkanya akan bisa berubah drastis ya. Sehingga hati-hati dengan outlier ya. Outlier bisa dihilangkan atau ya, tergantung dari konteksnya ya. Contoh nih misalkan, ini ada harga pizza dan harga Subway, tiket Subway dari 6 periode atau 6 angka lah yang kita dapatkan di sini ya. Ini bukan time series ya, ini kan tahunnya nggak teratur nih. Jadi kalau pizzanya 0,15, Subway fare-nya 0,15. Kalau pizzanya misalkan 2, ini Subway-nya 2. Jadi kita mau ngecek adakah hubungan antara pizza dengan Subway fare-nya ini ya. Requirement-nya apakah diterima, kita cross check dulu apakah simple random sample, ya ini anggap aja simple random sample ya. Terus scatter plot-nya adakah nih hubungan kira-kira. Kalau di scatter plot ini ya kelihatan ya. Oh ini mirip garis ya, mirip garis. Jadi bisa terlihat ini polanya seperti ini. Kemudian pakai aplikasi juga keluar korelasinya ya 0,988. P-value-nya 0. Kalau di aplikasi bisa langsung keluar. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Silakan. Komentar, pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum, Pak, izin Pak. silakan. Tadi itu yang maksudnya software itu maksudnya aplikasi apa ya Pak? Aplikasi bisa Excel, bisa Minitab, bisa Gradle. Saya pakai Gradle ya. Sudah ada ininya ya, sudah dilihat belum di YouTube-nya Gradle-nya ya. Simple sekali Gradle-nya. Nanti kita peragakan juga ya Gradle-nya seperti apa. Itu kalau aplikasi bisa keluar. Nanti kita peragakan ya di sini ya. Oke. Kalau di sini yang pakai ini Minitab. Komentar, pertanyaan sampai sini silakan. Ada lagi? Nah nih, kalau pakai Gradle, ini dulu Excel dulu ya. Pakai Excel seperti ini. Oh ya, ujian nanti sepertinya akan masalah ya. Kemarin Eko ngingetin saya ya. Eko atau siapa ngingetin saya. Ujian kemungkinan aplikasi yang lain ditutup kan ya. Pakai secure tadi ya. Ditutup. Saya mau coba minta Gradle bisa dibuka. Kalau nggak bisa, kita terpaksa pakai Excel aja ya. Ini jadi kita belajarnya pakai Excel dan juga Gradle saya perkenalkan ya. Karena teman-teman kalau pakai Excel itu nggak efektif kalau kita mau analisis data dalam jumlah yang besar ya. Biasanya efektifnya pakai Gradle. Nanti kita tunjukkan ya. Oke, kalau pakai Excel seperti ini. Ini barusan saya upload di pagi ini ya. Kalau yang sudah download kemarin barangkali nggak ada Excel-nya ya. Jadi seperti ini. Kita biasakan kalau mau nulis itu seperti ini ya, nulis datanya ya. Baris pertama itu adalah nama variabelnya. Kita biasain gitu ya. Baris pertama nama variabelnya. Nggak boleh ada nih ya. A, B, C, D ini yang kolom A, B, C, D jangan ada ini ya. Apa namanya? Jangan ada macam-macamnya ya. Jadi pokoknya A1, terus B1, C1, D1. Ini pokoknya baris pertama ini adalah untuk nama variabelnya, baru variabel isinya itu ada di baris 2 dan seterusnya. Terus ini harus seperti ini ya. Apa namanya? Kalau ini kan gambarnya di tabelnya bisa ke kanan ya. Kalau ini kita ke bawah ya. Satu kolom itu mewakili variabelnya, ke bawah baris itu mewakili observasinya ya. Seperti ini. Untuk database juga seperti ini ya kita biasakan. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau pakai aplikasi ya tinggal hitung, ada rumusnya ya. Kalau rumus tadi kan panjang nih. Kalau rumusnya Excel gampang nih. Sudah kelihatan ini ya. Corel terus tinggal dilihat ininya apa namanya di blok apa namanya mana yang mau dilihat ya arraynya ya nih 97 98 78. Jumlah n-nya ketahuan n-nya itu kita tinggal count. T-stat-nya bisa dihitung ya. T-stat ini rumusnya T statistiknya nih. Untuk nguji secara formalnya ya, T sama dengan R dibagi akar 1 min R kuadrat per N ini ya. Ini rumusnya, dimasukkan rumus, T-nya ketahuan. Degree of freedom-nya -2 ya. Jumlah variabel, jumlah observasi -2. Ini degree of freedom untuk nguji T-nya ya, T statistik ya. Kalau mau ngecek di tabel, degree of freedom-nya
N kurangi 2. P-value-nya bisa dihitung akan pakai T distribution 2 tail ya. Ini lebih enak ya kan ya. Lebih gampang apa nyarinya. R square ini adalah ya R-nya dikuadratkan, ini menunjukkan kekuatan hubungan ya, kekuatan hubungan apa? Nanti kita lihat ya, ini gunanya untuk melihat jumlah variasi dari Y yang dijelaskan oleh hubungan antara X dan Y, itu definisinya, definisi panjangnya. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Silakan. Ketahuan angkanya ya kan. Jadi kalau pakai tabel ya ini tadi apa namanya? T startnya 12,6, kalau degree of freedom-nya 4, kemudian ini apa namanya? Apa tadi? Jumlah alfanya ya, alfanya 0,5 itu angkanya berapa untuk T startnya. Jadi bisa seperti itu ya, gampang ya. Atau pakai yang ini tadi, pakai tabel yang ini tadi, apa namanya, yang A6 tadi ya. Nah ini kan datanya 5 tadi ya, datanya 5, data 5 berarti 0,878. 0,878 di sini apa namanya? Ini ya. 5 apa 6 sih tadi datanya? 6 ya. Itu 2 3 4 5 6. Datanya 6 ya. Datanya 6 berarti kalau 6 0,811 ya. 0,811 R-nya critical value-nya 0,811 kalau pakai tabel 6. Ini tadi sedangkan R-nya kita ketahui 0,988 berarti korelasinya signifikan gitu ya. Atau kalau P ini tadi yang ini ya, yang apa namanya? Proporsi apa namanya? Valuasinya R square-nya ya, R square-nya 0,976 berarti 976% dari variasi dari subwoofer-nya, Y-nya kan subwoofer ya, itu bisa dijelaskan dari hubungan linear antara pizza dengan subway. Oke, kalau ini kalau pakai software ya tinggal p-value-nya dilihat tadi ya, p-value-nya 0,002. Ada komentar sampai sini pertanyaan? Silakan. Gampang Excel ya. Atau pakai Gretel. Kalau pakai Gretel tinggal ini dibuka Gretelnya. Ini kelihatan ya Gretelnya ya. Open data, user file, kita cari filenya di sini. Oke, kita cari all file ya. Ini kan tabel 10.1 ya. Open. Oke, sementara kita nggak pakai time series sama panel ya. No. Nah, ini kita tinggal di blok aja. Klik kanan. XD scatter plot. Yang X-nya tadi cost of pizza ya. Oke, langsung ini bisa keluar plotnya ya. Keluar plotnya titik, ada garisnya langsung. Kalau hubungannya kuat biasanya garisnya keluar ya. Kalau signifikan garisnya keluar. Sampai keluar regresinya juga ya. Nanti kita belajar regresi nanti. Belum ya. Oke, ini. Oh, karena garisnya kelihatan polanya ada hubungan linear, maka bisa kita cek. Nah, ini klik kanan. Correlation matrix. Nah, ini keluar angkanya 0,9878 10 ini. T-nya, T-value-nya 12,692 sama tadi ya. T-value-nya 0,02 sama seperti yang kita hitung tadi. Oke, simple caranya ya. Oke, sampai sini ada komentar, pertanyaan? Silakan. Mau pakai yang mana boleh ya kan ya. Terus misalkan ini ada data lagi nih 62 per ini data di file, ada filenya ya, saya sudah share juga apa namanya 62 data ini sampah plastik kan, kok plastik sih, paper ya, paper dan gelas ya kan. Adakah hubungannya? Kalau di plot seperti ini sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak usah dicek lebih lanjut ya, nggak kelihatan garisnya sih. Tapi nggak apa-apa kalaupun dicek jadinya seperti ini, nggak ada apa namanya korelasinya nggak kelihatan ya. Kita coba ya pakai Gretel ya. Kita senang pakai Gretel karena tinggal klik ya, klik file open data. Kebetulan udah kebuka sini, udah kebuka di ini kan, kebuka filenya no. Jadi kita mau lihat hubungan antara apa tadi paper dan gelas ya, paper dan gelas. Klik kanan, scatter plotnya
Ini ya, kelihatan nggak ada hubungan ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa kita uji, kita buktikan, kita klik kanan, correlation matrix, keluar nih 0,117356, 0,11. Padahal kalau datanya berapa tadi? 62, harusnya berapa tadi? Harusnya kalau datanya 62, kalau kita pakai tabel 6, 62 ini ya 0,254. 0,254. Tapi karena di sini angkanya adalah 0,11, berarti sebenarnya nggak signifikan. P-value-nya juga sama, P-value-nya 0,36, jauh di atas 0,05. Jadi sebenarnya hubungannya nggak signifikan, gitu ya, gampangnya gitu ya. Jadi nah ceritanya seperti itu. Mau pakai yang mana? Mau pakai apa namanya? Pakai P-value, ya kan 0,364 tadi kan, 0,364 ini nggak signifikan karena di atas 0,05, atau pakai tabel ini. Tabelnya karena di 0,1174, tadi tabelnya berapa tadi? 0,254 ya. Jadi masih di bawah sehingga nggak signifikan. Berarti nih. Kalau mau pakai Excel ya tinggal di ini kan aja, tanya di masukin angkanya. Dan ini tabelnya harus panjang nih ya. Untung hanya 62 ya. Kalau angkanya datanya ada 500, nggak repot tuh Excel nanti ya. Untuk ngitung ininya ya. Nah ini rumusnya correlation, ya kan, kemudian n-nya, ya, tinggal masukin aja. Kalau datanya sedikit pakai Excel bisa ya kan, tapi kalau datanya sampai ratusan atau ribuan ya susah nanti. Oke, p-value-nya 0,363 sama R square-nya nih, T startnya 0,9 nih. Oke, jadi tinggal dilihat mau pakai kriteria yang mana ya kan ya, cara ngitungnya. Oke, sampai sini bisa ya, ngitung R, cari R ya, gampang ya. Mau pakai Excel, mau pakai Gradle, pakai aplikasi yang lain, silakan ya kan. Komentar, pertanyaan? Belum? Oke, lanjut ya kalau belum ya. Ini adalah R ya, coefficient correlation. Yang perlu diingat, ini nggak menandakan sebab akibat ya. Relasi itu hanya menunjukkan hubungan antar variabel ya, tidak menunjukkan sebab akibat. Karena untuk menunjukkan sebab akibat itu harus pakai eksperimen kali ya, harus pakai eksperimen. Nah, itu kemarin kita udah belajar, kemarin belum ya. Nanti di metode penelitian ya. Kalau untuk membuktikan sebab akibat itu syaratnya ada tambahannya ya kan. Kalau ini kan hanya melihat hubungan aja. Ya cara ininya pakai eksperimen, ataupun kalau nggak pakai eksperimen ya harus dilihat teorinya ya, apakah ada konsep yang mendukung atau enggak. Kemudian rata-rata, kalau rata-rata itu biasanya mengurangi variasi, karena mengurangi variasi biasanya korelasinya jadi makin naik. Ya. Jadi misalkan data tahunan dibandingkan data bulanan, nah itu korelasinya lebih gede data tahunan, karena data tahunan kan lebih rata-rata ya dibanding data bulanan ya. Data bulanan lebih berfluktuasi, data tahunan misalkan nggak berfluktuasi, sehingga ya apa namanya, jadi mungkin lebih tinggi korelasi kalau yang datanya tahu yang di average-kan. Dan ingat, ini hubungannya yang kita cek adalah linear, ya kan ya. Kalaupun R-nya kecil, bisa jadi ada hubungan tapi non linear. Nah, itu yang harus kita ini ya, analisis lebih lanjut deh. Oke. Ingat, ini yang harus hati-hati, korelasi ini enggak sama dengan causality. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, formal hipotesis tesnya gimana? Hipotesis tes, uji hipotesisnya ya kita bikin H0, H1 ya, sama seperti ini ya. Ini tadi sudah jelas ini syaratnya. H0-nya apa? H0-nya itu adalah rho-nya, atau enggak ada linear correlationship antara dua variabel tadi ya. Ini jadikan rho, karena rho ini populasi ya, karena kita kan mau uji hubungan antara dua populasi variabel tadi. Satunya tidak sama dengan 0, berarti ini ya, berarti ini total ya. Harusnya sih biasanya kalau linear apa namanya, correlation itu total ya, mau plus atau negatif ya. Ya boleh sih, kalau mau lihat hubungan positif juga boleh sih. Tapi sebenarnya lebih gampang ini hubungan atau positif atau negatif berarti ya. Oke. Ujinya ini tadi udah kita ini ya, sudah ini ya, pakai tabel A6.
absolute value-nya apakah lebih tinggi dari critical value atau enggak. Kalau kalau lebih tinggi dari critical value, maka ada hubungan atau ada linear korelasi ya. Oke. Contoh ini tadi ya, kalau subwoofer-nya rho-nya sama dengan 0, H0-nya, H1-nya rho tidak sama dengan 0, maka kita lihat hasilnya tadi kan 0,988 ya. Kalau R-nya critical value-nya 0,811, berarti ada bukti ya kan untuk mereject no linear correlation, berarti ada linear korelasi gitu ya. Ingat ini juga banyak yang salah ya waktu ujian ya, mereject dan non reject, mana yang di reject mana yang diterima itu kadang agak kebolak-balik teman-teman, entah bahasa Indonesianya yang kurang atau nggak paham ya kan. atau salah nulis gitu ya. Nah, kemudian ini ya ini jadi kalau pakai t-test ya t-nya dihitung seperti tadi ya, t-testnya dihitung, kemudian dihitung p-value-nya, kalau p-value-nya ini tabelnya tabel A3, tabel ini ya, tabel t-test ya, tabel t-test ya, t-distribution nih. Ini berarti ini apa ya, kayak tadi angkanya harusnya 12,692 tadi ya. Ini salah nih. 12,692, ini p-value-nya 0,002 ya kan ya. Jadi p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga signifikan linear correlation ya. Gitu kira-kira. Nah, kalau mau one tail juga bisa sih sebenarnya. Ini negatif, kalau ini positif, kalau ini kalau kita mau memaksa yang one tail ya. Oke. Jadi demikian untuk yang korelasi. Sampai sini ada pertanyaan, komentar? Belum? Oke. Kalau belum kita lanjutkan ke ini ya, berikutnya. Berikutnya ini adalah simple regression. Apa itu regression? Ya mencari hubungan antara dua variabel ya kan ya, untuk bisa memprediksi ya. Nah, ini namanya ada equation-nya, ada persamaannya yang digunakan untuk melihat hubungannya. Kalau tadi korelasi itu hanya melihat kalau R-nya besar, koefisien korelasinya besar, maka hubungannya kuat ya. Maka besarnya plus berarti hubungan positifnya besar, kalau besar minusnya berarti ya hubungan negatifnya besar, sampai 1 maksimal ya. Kemudian ini biasanya ya digunakan untuk managerial decision ya, misalkan kalau misalkan kita mau mencari hubungan antara kalau yang contoh nanti iklan TV dengan hasil penjualan. Kalau iklannya dinaikkan berarti penjualannya naik. Oh, kalau gitu kita memutuskan kalau itu ada hubungannya, kita mau mencapai penjualan berapa berarti iklannya harus berapa. Gitu kira-kira gitu ya. Nah, seperti ini berarti ini sudah melihat ada variabel dependent, ada variabel independent. Ini beda ya dengan yang tadi ya. Kalau korelasi tadi mau dibolak-balik sama aja hasilnya, R-nya sama. Koefisien korelasi sama. Tapi kalau ini enggak, karena ini harus ditentukan mana yang jadi dependent variable. Dependent ini Y ya. Dependent ini Y atau variabel yang tergantung dari variabel yang lain gitu ya. Tergantung dari mana? Tergantung dari variabel X-nya atau variabel independent variable ya gitu. Jadi variabel independen ini kita tentukan digunakan ya untuk menentukan ini dependent variable, memprediksi dependent variable. Yang disebut simple linear regression itu artinya simple itu satu ya, satu independent variable dan satu dependent variable. Jadi hubungannya X-nya hanya satu, Y-nya satu, Y pasti satu ya, Y-nya pasti satu. Jadi dependent variable itu hanya satu biasanya. Nanti kalau dua dan seterusnya itu sistem equation nanti aja lah. Jadi Y itu satu, tapi X-nya bisa satu, bisa banyak. Apa yang mempengaruhi penjualan? Bisa jadi bukan hanya iklan, tapi juga pelayanan,
juga lokasi toko dan seterusnya ya. Nah, itu kalau sudah banyak X-nya atau independent variable itu disebut multiple regression. Kalau masih satu namanya simple regression. Nah, itu kira-kira ya. Jadi simple linear regression hubungan antara dua variabel ini garisnya lurus seperti garis ya, karena kita akan tadi hubungan linear ya. Jadi bisa dimodelkan seperti ini. Simple linear regression modelnya Y atau dependent variable ya sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus errornya ya, epsilon errornya. Jadi kita bisa menyatakan Y dalam bentuk seperti ini, persamaan ini. Beta 0 itu adalah parameter ya. Dan beta satunya ini parameter, beta 0 biasanya disebut dengan ini ya, apa namanya, intercept atau konstanta, beta 1 biasanya disebut dengan koefisien dari X atau slope ya nanti yang kita lihat. Kalau E-nya error, ini error term kesalahannya ya. Ya kan kita nggak bisa apa namanya, garisnya kan nggak lurus ya, nggak lurus pas ya kan ya. Pasti ada apa namanya, ada selisih dengan yang diprediksikan, nah itu namanya error. Oke. Sehingga kita bisa ini apa namanya, bisa hitung atau kita bisa memperkirakan nilai Y-nya dari persamaan tadi. Expected Y-nya itu bisa dilihat dari dihitung dengan beta 0 plus beta 1 kalikan X. Errornya harusnya 0 ya kan, ini untuk perkiraan ya. Jadi kita bisa memperkirakan nilai Y-nya itu dengan rumus persamaan ini. Sehingga garis ini itu adalah berupa garis lurus ya. Kalau ada errornya tadi, ini titik-titik ini nanti titik-titiknya nggak pas di garis berarti ya. Nah, kalau ini berupa garis lurus, garis lurusnya bisa seperti ini. Intercept-nya beta 0 tadi kan intercept ya. Beta 0 itu kalau X-nya 0, ya kan, maka Y-nya sama dengan beta 0. Itu kan ya, benar ya. Kalau X-nya 0, Y-nya beta 0. Tapi terus kemudian kalau X-nya nambah 1 misalkan, maka Y-nya nambah sebesar beta 1 ya kan. X-nya nambah 1 lagi, nambah sebesar beta 1. Ini makanya beta 1 ini disebut dengan slope ya. Positif kalau ke atas ini, kalau ke bawah hubungannya negatif, slope-nya. Atau ya kalau nggak ada hubungannya ya, beta 1-nya 0 ya, berarti nggak ada hubungan dengan X ya, yang tadi titik-titiknya nyembang tadi ya. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Izin Pak. Silakan Fahmi. Izin memastikan aja Pak. Jadi untuk korelasi dan regresi itu tujuannya sama-sama untuk mencari ini ya Pak. Apakah ada hubungan antara dua variabel gitu Pak? Ya. Mencari adakah hubungan antara dua variabel. Kalau korelasi itu hanya kuat atau tidaknya hubungan, tapi kalau regresi sudah memprediksi nilai Y-nya berapa, gitu ya. Fahmi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, untuk Silakan. variabel X dan Y ini jumlahnya apakah selalu sama ya Pak? Kan X itu kan independen, dan sedangkan Y itu dependen, itu apakah selalu sama juga jumlahnya Pak? Ini kan pair ya, kita kan bandingkan hubungan antara dua variabel, angkanya pair, pasti selalu berpasangan ya. Kalau X-nya ini, Y-nya berapa, X-nya observasi pertama, X-nya berapa, observasi pertama, X-nya berapa, Y-nya berapa. Observasi kedua, X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu kalau membandingin datanya ini berupa pair ya. Kalau misalkan X-nya lebih banyak daripada Y, ya berarti ya kebuang, nggak bisa dianalisis yang itu. Namanya missing data ya. Gitu dari maksudnya ya. Oh, terima kasih Pak. Ya. Jadi harus sama angka X dan Y jumlahnya sama karena kita mau melihat menghubungkan antara dua variabel. Kalau salah satu hilang berarti itu akan dihilangkan dari observasinya, dihilangkan dari analisis. Oke, ada lagi komentar? Oke, sehingga kita sampaikan ini ya. Ini tadi kan populasi ya, beta 0, beta 1 ini kita sampaikan populasi. Nah, karena populasi biasanya nggak bisa di ini, kita menganalisisnya berdasarkan sampel. Nah, kalau sampel udah berubah simbolnya ya. Kalau analisis sampel yang misalkan dari seluruh mahasiswa di Indonesia diambil mahasiswa PKN STAN,
5.000 ya kan, 5.000 ya berarti sampelnya 5.000. Nah, kita analisis dari sampel untuk mencari beta tadi. Nah, itu namanya B-nya jadi angkanya apa hurufnya jadi B. B0 sama B1 ini adalah ini untuk sampel yang kita temukan ya. Jadi ketemu sampel berapa itu kita akan memperkirakan bisa menghitung beta B0 dan B1 ya kan bisa dihitung Y estimasi Y-nya berapa ya kan. Jadi sebenarnya ceritanya begini, kita ada regression model. Regression model itu untuk memperkirakan populasi ya, populasi X dan populasi Y-nya, maka parameternya adalah beta 0 sama beta 1 ini. Hubungannya seperti ini tadi ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X tambah error. Cuma karena kita nggak dapat populasinya, biasanya yang dianalisis adalah sampel aja. X-nya X1, 2, 3 sampai N, berupa sampel berapa saja sampelnya ya. Y juga sampelnya berapa, bukan berupa populasi. Sehingga kita nggak bisa hitung nih beta 0 sama beta 1-nya. Sehingga kita mengestimasikan regresi dengan ini ya, B0 plus B1X. Ini namanya sampel statistik ya, B0 sama B1-nya. Nah, B0, B1 ini dengan catatan tadi ya, dengan berbagai syarat dan asumsi, ini bisa kita gunakan untuk mengestimasikan beta 0 dan beta 1. Asumsinya beta 0 itu sama B0 sama dengan beta 0, B1 sama dengan beta 1 gitu. Sehingga parameter beta 0 dan beta 1 bisa diketahui berdasarkan sampel tadi ya. Balik lagi, kenapa tadi harus harus simple random sample, karena kita ingin menentukan populasi berdasarkan sampel ini. Kalau nggak simple random sample, maka kita nggak bisa gunakan untuk melihat populasinya. Ada komentar pertanyaan sampai sini, silakan. Jadi ujung-ujungnya kita ngelihat sampelnya aja, hitung B0 sama B1-nya, untuk kemudian bisa memprediksi Y-nya ya kan ya. Nah lanjut ya. Gimana cara menghitungnya? Pakai metode least square. Least square itu ini ya. Kita mau mencoba menghitung, memprediksi Y-nya. Y-nya itu diprediksi sehingga least square ya kan ya. Ini paling minimal ya, selisihnya minimal nih. Jadi kalau Y1 ini ada YI ya ini. Y itu adalah nilai yang faktanya, yang observed value, nilai yang faktanya. YI yang pakai head ini adalah nilai yang diperkirakan, estimasi berdasarkan tadi ya. Perhitungan tadi, model tadi. Nah, kita ingin agar nilai yang observed tadi dikurangi nilai yang diprediksi, itu kuadratik selisihnya itu sangat kecil ya kan, atau minimal. Nah, ini ceritanya ya. Ya kalau selisihnya jauh kan berarti prediksinya nggak benar ya kan. Kan prediksi harus mendekati fakta, gitu aja gampangnya ya. Y1 ini faktanya berapa? Y1 head ini, YI ya, YI itu adalah faktanya, Y head I itu adalah prediksinya. Kita ingin agar selisih antara fakta dan prediksi tadi itu adalah minimal ya kan. Kenapa dikuadratkan? Kuadrat itu karena kalau misalkan yang angka pertama selisihnya positif, yang kedua selisihnya negatif, kalau hanya di jumlah aja, itu nanti saling kompensasi, nanti selisihnya 0 itu ya. Kalau dikuadratkan kan enggak ya. Misalkan datanya hanya ada 2. Yang data pertama selisih positif 3. Data yang kedua selisih negatif 3. Ya kan? Ya ini ya, selisih negatif 3. Kalau hanya di jumlah biasa, 3 dikurangi 3, 0. Dengan selisihnya 0. Oh, berarti bagus sekali. Padahal enggak. Yang satu kelebihan 3, yang satu kurang 3. Makanya di sini dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Berarti 9 tambah 9, 18. Kan beda ya. Sehingga di sini kita pakainya kuadrat ya, least square, makanya ngomongnya least square ya. Mana yang paling kecil selisih kuadrat ya kuadrat selisih dari Y-nya tadi. Tangkap ya ini ya. Jadi kita ingin memprediksi dengan selisih yang sekecil-kecilnya. Nah, ini kalau kita spesialisnya statistik harus diturunkan ini kuadratik tadi itu. Kalau minimal itu bisa diturunkan pakai derivatif ya, segala macam bisa keluar rumusnya B1 sama dengan B0 ya seperti ini ya. Tapi ini kita kan bukan ilmu statistik ya, kita pakai aja hasilnya. Sehingga ketemu B1 itu bisa diperkirakan pakai rumus ini.
Ribet banget rumusnya ya. X I minus X rata-rata, terus ini dikalikan YI, dikurangi Y rata-rata, habis itu dijumlahkan ya untuk setiap observasinya, dibagi ini ya. Ini diresapi ya rumusnya ya. Nah, B0-nya bisa dicari dengan ini tadi. Kalau Y rata-ratanya diketahui, X rata-rata diketahui, B1-nya didapatkan dari rumus ini, maka B0-nya bisa didapat. Nah, sehingga kita bisa dapat model tadi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tadi ada ini ya, bengkel ya. Bengkel apa nih? Toko mobil ya. Ini ada 5 data nih. Kalau data pertama TV ad-nya 1, maka mobil terjual 14. Data kedua TV ad-nya 3, mobil yang terjual 24. Iklannya ya, masang iklan 3. Ini masang iklan 2, mobil yang terjual 18. Mau pasang iklan 1, mobil yang terjual 17, 3, 27. Nah, ini jumlahnya sigma X-nya 10, X bar-nya atau rata-rata X-nya 2 ya, 10 bagi 5. Yang ini delta Y-nya, kok delta apa? Sigma Y ya. Jumlah Y-nya 100 dibagi 5, X Y bar-nya 20. Oke. Kalau diplotkan garisnya seperti ini nih. Ini TV ad yang X-nya ya. Ini jelas ya. Jangan kebalik ya ini ya. Jadi yang X-nya TV ad. Iklan akan mempengaruhi jumlah mobil yang terjual ya kan ya. Y-nya itu berarti jumlah mobil yang terjual. Ini kalau 1 iklannya, maka mobil yang terjual 14 ini data pertama. Kalau iklan 1 ini data keempat ya. Iklannya 1, mobil yang terjual 17. Yang ini iklannya 2, mobil yang terjual 18. Ini data yang ketiga ya. Dan seterusnya ini diplotkan, ini ada garisnya kira-kira. Nah, ini kalau diregresi seperti ini hasilnya. Oke. Mau pakai apa dulu nih? Excel dulu ya. Kalau mau pakai Excel, dibuka dulu filenya. Oke. Apa namanya? Ini ya, apa namanya? Tabel read auto ya. Read auto. Nah, ini kan biasakan seperti ini ya. Data seperti ini. Kita bikin data analisis ya. Data, klik data, terus data analisis ya kan. Data analisis. Ini harus di-enable ya. Kalau enggak kalau belum ada data analisisnya, di-install atau di-enable di file sama ini ya, option ya. Terus dicari regresi. Oke, klik oke. Y range-nya, Y-nya apa tadi ya? Car sold ya. Di blok dari mulai judulnya ya, car sold. Kemudian X-nya ini adalah TV ad, iklannya. Karena kita tadi ngebloknya pakai judulnya, maka ini labelnya kita cawang ya, labelnya kita cawang. New worksheet dan di new worksheet aja ya. Residualnya kita lihat, standardized residual kita lihat, residual code ya, line fit plus ya. Oke, klik OK, keluar di field yang baru apa? Sheet yang baru di sini ya. Sampai sini diikuti? Kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil outputnya. Hasil outputnya ada intercept-nya 10, ganti V-nya 5 ya kan ya. Terus standar error. Nah, gampang ya ini ya bikinnya ya. Ini ada plotnya tadi ya. Plotnya ini tadi calsolnya yang 1/14 tadi dan seterusnya. Ini karena beda skala ya. Oke. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Silakan. Ini caranya di sini ya. Caranya di sini udah ada di sini. Ini harus bisa ya kan ya. Pakai Excel. Kalau ngitung manual bisa sih, ini cara ngitung manualnya ya. Ngitung manual tadi cari B0 B1 diperagakan di sini nih. Jadi
yang namanya TV add itu kan jadi X-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, datanya ada 5. Berarti ini X1-nya 1, X2-nya 3, gitu ya, berarti ya. X3-nya 2, nah seterusnya. Kalau carsol-nya ini jadi Y1-nya 14, berarti Y2, 24, dan seterusnya. X rata-rata, ini berarti average-nya, ini ya rata-rata 20, tadi sudah kelihatan di sana tadi ya. Kemudian, kan rumusnya begini nih, XI minus X bar dikali YI minus Y bar. XI minus X barnya dihitung dulu. XI-nya kan 1 dikurangi 2 ya, minus 1. 3 kurangi 2, 1, dan seterusnya. Ini XI min X bar. Terus YI min Y barnya juga dihitung nih. Y1-nya 14, kurangi Y barnya 20, berarti berapa? Minus 6. Ini 24 kurangi 20 berarti 4 ya kan, dan seterusnya. Terus ini dikalikan minus 1 kali minus 6, 4 ini terus dijumlah kan. Nah ini baru yang pembilangnya ya, 20 ya kan. Penyebutnya apa? Penyebutnya X1 minus X bar ya kan, kuadrat ya kan. Yang ini dikuadratkan, minus 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, minus 1 kuadrat 1, dan seterusnya dijumlah 4 ya kan ya. Maka apa namanya? Ini adalah 20 per 4, 5. B1-nya 5. Karena B1 5, maka B0-nya bisa dihitung. B0-nya tadi kan rata-rata ya. Y rata-ratanya berapa? 20. Ya kan ya. Kurangi B1-nya berapa tadi? B1-nya 5 kali berapa tadi ya? Iya, 5 kali X rata-ratanya berapa? 2 ya kan. Kurangi 10 apa 10 ya kan. Berarti 10. B0-nya 10. Nah, kalau pakai rumus seperti itu ya kan. Ribet ya? Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Komentar? Jadi pakai data analisis tadi ya, kalau belum bisa di enable harus di enable dulu. Jadi klik data, terus data analisis, pilih regresi. Komentar, pertanyaan sampai sini? Belum ada? Izin, Pak. Oh, silakan, kamu. Maaf Pak, sebelumnya saya masih lamban dalam menentukan independen sama dependennya. Oke, Jadi ya. kalau saya nyimpulin kalau variabel yang memengaruhi variabel lain itu berarti independen. Ya, benar. Oh, kalau yang dipengaruhi berarti dependen. Dependen ya. Oh, iya. Dependen itu tergantung ya, berarti dipengaruhi. Nah, gitu gampangnya. Ya. Makasih Pak. Oke, makasih Komang. Jangan sampai ketukar ya. Kalau ketukar hasilnya beda itu. Hasilnya beda nanti penafsirannya juga jadi bingung. Kok bisa mobil dijual mempengaruhi iklan kan gitu ya. Nggak bisa ya kan ya. Ya, gitu ya. Jadi kembali ke konteks baik itu teori maupun penelitian sebelumnya atau logika ya, logis ya. Oke, makasih Komang. Itu yang penting ya. Itu titik yang paling penting itu. Kalau sampai ketukar berantakan semuanya. Ya, kasih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Ya, Rizko. Kalau di bukunya Triola itu rumus B0 sama B1-nya yang manual itu berbeda, Pak. Apa intinya sama aja? Sama aja. Oh, Beda. Ya. Beda ya di sana ya. Iya, Saya Pak. juga nggak pernah pakai soalnya saya selalu pakai Excel, pakai ini ya. Jadi nggak paham juga. Ini karena harus ngajari teman-teman jadinya ini ya diperagakan ini ya. Gitu ya Rizko ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Ya, ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Kalau pakai Gretel gimana? Nah, saya peragakan Gretel ya. Nah, Gretel ini biar sekali belajar. Kalau datanya sedikit sih enak tadi ya. Gretel kita buka filenya, file, open, user file. Oke, bukan 10. Ini harus Excel ya. Excel atau Rich Auto ya. Rich Auto. Karena cuma satu langsung di OK. Time series panel no. Ini kita lihat ya, kita blok dulu, kita lihat scatter plotnya. Scatter plotnya X-nya harusnya TV Ads ya. Jangan kebalik. X-nya TV Ads, seperti ini ya, gambarnya sama ya. Kemudian modelnya, kita lihat nih modelnya. Model ordinary least square,
dependent variabelnya Carl-Salt, independent variabelnya atau regresor, macam-macam ya namanya ya. Ada yang nyebut dependent, ada yang nyebut regresan, ya, dan itu ya macam-macam nih. Ada yang nyebut tadi variabel yang dipengaruhi dan seterusnya. Namanya kadang bisa beda-beda, tapi ingat ya, yang Y-nya ini. Oke, nah, ini hasilnya sama kan tadi ya. Konstantanya 10, TVR-nya 5, dan ada data yang lain lagi. Oke, komentar pertanyaan sampai sini? Ini gambarnya sama masih. Oke ya. Nah, berikutnya nih. Berikutnya ada ini coefficient of determination. Coefficient of determination ini adalah ini apa namanya? Kita lihat hubungan antara sum of square total, sum of square regression, sum of square error kan ya. Ini bahasanya nih ya. Sum of square regression, sum of square error kan. Ini adanya di sini ya. Kita ngitungnya sebenarnya rumusnya ini ya. Delta kalau di atas sigma Y1 dikurangi Y bar kuadrat. Ini sum square totalnya. Sum square regressionnya Y apa namanya Y-nya prediksi dikurangi Y rata-rata kuadrat, dikuadratkan terus dijumlah. Kalau sum square errornya Y1 ini tadi yang diminimalkan tadi ya ini ya. YI dikurangi Y apa namanya Y hat prediksi dikuadratkan. Nah, ini apa namanya? Kalau mau dicari silakan ini ya, diperagakan pakai ini ya. Dicari sendiri silakan nanti dicoba ya. Tapi ini sudah ada di ANOVA tadi ya. Di Excel tadi kita ngitung sudah ada, ini tabelnya ada di sini nih. Yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Yang ini tadi ini ada ANOVA tabel. Ini ya. Ini sum of square regression, sum of square residual atau error ya. Ini sum of square total. Jadi angkanya di sini ya. Ada nih. Sum square totalnya di sini. Sum square total 114. Sum square residual ini 14. Sum square regression ini 100. Sum square error atau residual ini ada 14 ini ya. Jadi angkanya ada di sini ya. Ada sudah dikeluarkan dari Excel-nya tadi, nggak usah ngitung lagi ya. Ini angkanya ya. Terus yang namanya coefficient of determination itu R square itu SSR dibagi SST. SSR dibagi SST. Berapa berarti? 100 dibagi 114 ya. 100 bagi 114 ya kan ya. 8772. Mana nggak keluar nih? Ini nih. 8772. Ini ada juga di sini sebenarnya ya. 8772 kan di mana tadi ya 8772 nih di sini ya R square-nya ya R square atau coefficient determination 8772 apa tadi R square masih ingat nggak yang dikorelasi tadi variasi dari Y yang dijelaskan oleh hubungan antara X dan Y gitu. Jadi variasi dari Carl-Salt-nya tadi yang dijelaskan oleh hubungan antara TVR dan Carl-Salt adalah 87,72% nih. Sisanya yang 12% berarti ditentukan oleh yang lain. Nah, jadi namanya coefficient correlation-nya. Semakin tinggi R square-nya semakin bagus, maksimal 1 ya. Jadi kalau 1 nggak ada errornya. Semuanya ditentukan oleh variabel yang ada di dalam persamaan tadi. Lengkap ya, coefficient determination. Jadi ini variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh hubungan antara dependent variable dengan independent variable ya. Ini karena 1 berarti 1 aja. Nanti kalau banyak ini banyak ya. Oke. Nah ini 8772 ya. Ini 8772 ini apa tadi ya penjelasannya. Ada juga R sample correlation coefficient. Correlation coefficient itu akar dari R-nya, akar dari R square. Tadi kalau ini seperti kalau kita ngitung korelasi tadi ya, hitung korelasi dua variabel, itu ini muncul juga di sini di regresi ya, korelasi antara dua variabel. Tapi di sini karena R square-nya itu mau negatif mau positif, R square-nya positif, maka di sini ditambahi coefficient correlation coefficient-nya harus ada tandanya beta ya. B1 ya, kalau B1 positif berarti akarnya harus positif, kalau B1-nya negatif akarnya negatif. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari ini
akar R square ya ini tadi ya, mana tadi ya? R square-nya 0,877 diakarkan, ini adalah 0,936 nih, ada nih di sini angkanya ya. 0,936. Mana ya? 936 nah ya. Ada angkanya di sini. Kalau di sini tadi biar nggak lupa ya, ada di sini ini correlation coefficient ya. Ini apa tadi yang R square tadi? Coefficient of determination. Jadi ada banyak istilah ya, jangan salah ya. Ini terutama nanti waktu ujian, kalau ujian ya, pilihan gandanya nanti ditanya coefficient of determination, coefficient correlation, nah bingung lagi mana yang mana ya. Ingat ya, kalau udah ini harus diingat-ingat ini letaknya di mana. Oke, komentar pertanyaan. B1 ini slope-nya ya, B1 tadi yang ini ya, B1-nya yang 5 ya kan ya, B0-nya yang 10 tadi ya. Kalau di Gretel B1-nya di sini, B0-nya 10, koefisien ininya R square-nya di sini 877. Gitu kira-kira ya. Kalau Gretel tadi bisa juga keluar ininya ya, keluar apa namanya, ANOVA tabelnya di sini. Setelah keluar regresinya, diklik analisis, ANOVA diklik, nah ini ANOVA tabelnya. Sum square regression, sum square residual, sum square totalnya, degree of freedom-nya, tadi R square-nya ini ya 0,877 ada ya. Kalau ini ada juga di sini ya. Oke. Komentar pertanyaan sampai sini silakan. Udah mulai banyak ya kan ya, angkanya ya. Ya. Ada pertanyaan komentar? Belum? Lanjut ya. Nah, asumsi dari error term agar ini bisa jalan ya. Agar bisa jalan ini apa namanya? Ada 4 asumsi. Yang pertama, error term ini random variable dan expected value-nya 0. Kan ini kita begini ya tadi persamaannya ya. Persamaannya seperti ini, ya harusnya ini 0 dong. Kan kita memperkirakan Y dari X ya. Y itu diperkirakan tadi beta 0 plus beta 1 kali X. Harusnya errornya nggak ada. Ya kan ya. Kalau errornya ada ya berarti nggak pas dong. Karena error ini biasanya kalau masih nggak 0, ini pindahnya ke beta 0 harusnya. Jadi expected error ini harusnya 0 ya kan. Random variable 0 ya kan. Jadi implikasinya ini ya expected Y-nya bisa dihitung dari beta 0 tambah beta 1 kalikan X ya. Ini tadi yang kita bahas dari awal ya. Oke. Terus yang kedua, varians dari errornya ini atau sigma kuadrat ini adalah sama setiap value X. Jadi mau X-nya kecil, X-nya gede, variansnya sama ya. Variansnya sama artinya ini ya, bentuknya ini sama ya. Ini ya. Bentuknya ini sama. Kan yaitu berupa perkiraan ya, berupa SP ini angkanya ada normal probability di situ ya. Maka di sini bentuknya harus sama. Kalau bentuknya nggak sama, nanti jangan-jangan semakin besar semakin lebar ini ya, semakin besar semakin lebar bentuknya sehingga akhirnya jadi nggak ini lagi ya, ada masalah di sini ya nanti ya. Itu nanti kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Yang ketiga, epsilon ini atau errornya ini adalah independen ya, nggak ada hubungan dengan nilai X-nya. Jadi E ini tidak boleh ada hubungan dengan X. Kalau E-nya ada hubungan dengan X, maka ya nanti bisa ini apa namanya beta satunya jadi nggak efisien ya, nggak apa namanya nggak pas gitu kira-kira gitu. Kemudian yang terakhir error term ini normally distributed random variable. Normal distributed random variable ini bentuknya harus normal ya. Jadi bukan skew, bukan apa. Ya. Jadi dengan ini asumsi ini maka kita bisa ngitung pakai model least square tadi ya, pakai regresi tadi. Oke, berikutnya signifikansinya gimana? Signifikansinya itu diuji apakah ada dua nih sebenarnya ya. Sebenarnya hubungan antara X dan Y itu dilambangkan oleh beta 1 ya. Beta 1-nya apakah 0 atau enggak gitu ya. Kalau beta 1-nya itu 0, maka hubungannya kalau beta 1-nya 0, maka enggak ada hubungan antara X dan Y gitu kan ya.
Nah, kalau ada hubungan berarti beta satunya harus tidak sama dengan 0, maka H0-nya adalah beta 1 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0 ya kan. Mau positif mau negatif boleh silakan ya. Nah, ada dua yang diuji di sini ya. T test sama F test ya kan ya. T dan F ini menggunakan varians ya, varians dari errornya ya. Apa sih bahasanya jadi belibet itu ya. Gampangnya gini deh. Varians itu adalah mean square error, atau kalau di sini angkanya kelihatan di mana nih mean square errornya, adanya di sini ya, mean square error 4,66 di sini ya, mean square errornya. Oke, mean square errornya di sini. Sum of square error, ini sum square of error ini kan 14 ya, errornya kan 14 nih, dibagi dengan n-2, n-nya tadi 5 ya, satunya 5 kurangi 2, 3, atau 14 bagi 3 ya. 14 bagi 3 itu 4,666. Ini adalah S square apa namanya? Varians ya, varians dari errornya ini. Oke. Ini rumusnya ini kalau mau ngitung manual seperti ini ya. Tapi di sini kan sudah ada ya, tinggal diingat-ingat aja di mana letaknya nih. Jadi testing signifikan itu ini S-nya udah tahu ya. Kalau gitu S-nya mana? S-nya ini standar errornya 2,1 nih ya. Udah ada di sini juga nih. Jadi ini varians di akar ya sama dengan 2,160 ini ada di sini ya akarnya ya. 2,160. Terus yang uji T itu begini namanya. Beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0, ini 0 sama H1-nya. T stat itu ini B1 dibagi standar deviasi dari B1. Standar deviasi dari B1 apa? S tadi. S-nya tadi mana? 2,160 ya kan, dibagi dengan akar jumlah dari X1 ini. Mau nyari silakan di sini ya, nanti dicari sendiri ya. Ini sudah dihitungkan di sini ya. Standar error ininya adanya di sini nih, standar error dari B1 1,08 kalau yang di ini ya, yang di Excel tadi ya 1,08. Ini namanya standar error dari B1 ya. Jadi koefisiennya ini B1 dibagi standar errornya itu sama dengan ya. Di sini 5 dibagi 1,08 itu 4,629. Ini T statistiknya. 4,63 ya sini ya. Ini T statistiknya. Nah, ini dicek dengan degree of freedom itu berapa angka ininya critical value-nya. Tapi di sini udah dihitungkan P value-nya ya. Di sini ada P value-nya 0,01899, berarti sebenarnya di bawah 0,05 ya. Berarti ini signifikan. Itu gampangnya gitu ya. Kalau mau direkonstruksi silakan ya. Jadi P value-nya harus kurang dari alfa ya tadi ya. Atau kalau mau pakai ininya gini, kan tadi alfanya 0,05, kemudian degree of freedom-nya tadi kan 5 datanya, 5 kurangi berapa? 2 tadi ya? 3 tadi ya, degree of freedom-nya ya. Degree of freedom dari error-nya tadi ya. Ya, 3 ya. 3, 5 kurangi 2, 3. 3, 0,05, berarti 3,182. Ya, 3,182 ini angkanya. Padahal tadi angkanya berapa T value-nya? 4,63, berarti signifikan gitu ya. Tapi udahlah, lihat ini aja lah ya kan, T stat P value-nya ini aja ya. P value semuanya udah dihitungin kok. Di Gretel juga udah dihitungin ya. Kalau di Gretel di Excel tadi dihitungin di sini ya. P value 0,189. Kalau di Gretel dihitungnya di sini standar apa namanya? 4,629 0,190 nih ya. Jadi udah dihitungin ya. Tinggal dipakai aja angkanya. Jadi namanya T test ya. T test untuk menguji apakah B1-nya tidak sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 atau tidak ya. Untuk uji ini ya. Ini untuk yang independent variabelnya. Oh, ini ujinya ada di sini ya. Ini mau 3182, ini 4,6 ya kan, berarti lebih tinggi ya, berarti signifikan. Atau dilihat dari 0,02 nih ya. Oke. Jadi confident interval apa? Kalau itu confident interval juga bisa dilihat nih. Ini confident intervalnya di sini ya, kelihatan ya. 1,56, 8,43 ya kan ya.
Oke. Oke, sementara itu dulu deh, ya kan ya. Kerjakan latihannya dulu ya. Kebanyakan nanti ya. Nanti kita nih apa namanya kerjakan latihan dulu, ngitung dulu, nanti angkanya kita petani lagi satu-satu ya. Setelah latihan atau minggu depan kita tambahin. Kalau terlalu banyak pusing ya kan. Minggu depan materinya masih sama kok. Ya kan? Tapi variabelnya, independen variabelnya ada 2 ya. Jadi nanti kita ulang lagi yang ini nanti sekarang. Oke, kerjakan latihan dulu ya. Sudah saya upload ya. Jadi yang seperti biasa nomor 1 sampai 10 ngerjain 10-1 dulu, nomor 11-20 ngerjain 10-2 dulu, ya kan ya, 21 sampai 30 ngerjain ini 10-3 dulu, tapi kerjain semua nanti ya, terakhir ya, harus selesai semua ya. Hari ini nggak ada, ini kayaknya nggak ada, hari ini nggak ada kuisis ya kan, review esai lagi ya kan. Sementara memperkuat esainya dulu ya kan. Nanti ada tugas juga, tapi tugasnya mungkin baru hari Jumat deh, baru saya sampaikan ya, Jumat untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan. Oke, kerjakan dulu ya. Silakan, waktunya 15 menit ya. 15 menit. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau enggak silakan off dulu ya, 15 menit lagi ya. Oke, silakan. Silakan Rizky. Tadi waktu yang correlation itu Pak, di Excel itu udah pasti pakai tutel ya Pak, di p-value-nya Pak? Ya, gampangnya tutel aja dulu deh. Kalau mau wantil kan tinggal tidak plus atau minusnya tandanya. Oh, baik Pak. Gampangnya gitu aja deh, biar ini. Nanti kan tinggal kalau wantil tinggal dibagi 2 aja probabilitasnya. Dikali 2 atau bagi 2 ya. Gitu gampang ya. Oke, silakan. 10. Oke, silakan. Pastikan. Ya, ternyata saya belum ganti ini ya, nggak merhatiin. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, dah, silakan. Oke, baik. Untuk latihan 10.1 ini, kita disuruh membuktikan is there any sufficient evidence, bukti untuk konklusi bahwa adanya linear correlation antara berat lemon impor dari Meksiko dengan rate tabrakan mobil di US. Berarti kita dapat simpulkan H1-nya itu adalah P tidak sama dengan 0, yang mengartikan ada korelasi, dan H0-nya adalah P sama dengan 0, yang mengartikan tidak ada korelasi. Nah, data lemon import ini dijadikan X, dan crash fatality rate ini adalah nilai Y, lalu kita olah datanya sebagai berikut. Dapatkanlah X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Sigmanya juga yang dibutuhkan adalah sigma dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, berikut adalah bagan yang scatter plot yang mungkin bisa kita buat dari data tersebut adalah membentuk low negative correlation karena bentuknya ke bawah. Selanjutnya, perhitungannya. Kita disuruh membuktikan adakah bukti yang sufisien untuk mendukung bahwa ada korelasi. Maka kita hitung R-nya dengan rumus Correl sama dengan data X dan data Y menghasilkan nilai min 0,9589 sekian. Lalu N-nya di sini banyaknya data itu ada 5. Lalu dapat T-stat-nya dari rumus tersebut. Rumus sebelah sini, rumus ini ya menghasilkan min 5,8581 sekian, dan p-value-nya di sini dapat sebesar 0,009918. Dengan di sini sebenarnya Pak saya tadi agak bingung karena tingkat signifikansinya tidak ada di sini penjelasannya di soal. Jadi saya pakai asumsi dengan alfa 0,05. Okay. Dari p-value tersebut kita bisa lihat ya bahwa reject H0 karena nilai p-value itu lebih kecil dari alfanya. Sehingga kesimpulannya di sini adalah reject H0 ada cukup bukti untuk mendukung bahwa terdapat linear correlation antara berat lemon impor dari Meksiko dengan rate tabrakan mobil di US.
Gitu. Selanjutnya untuk ini yang di sebelah sini itu perhitungan R kritis yang bisa menghasilkan, maksudnya alternatif perhitungan selain bisa menggunakan p-value juga bisa pakai perhitungan samping sini. Koefisiennya itu kan min 0,959 dengan n-nya 5 dan alfanya 0,05. Maka dilihat di tabel di sini. N-nya 5 dengan alfa 0,05. Berarti R kritisnya adalah 0,878. Letak R kritis di min 0,078 dan 0,878 dengan R kita, R koefisiennya kita adalah min 0,95 atau 0,95, berarti ada di sisi correlation begitu. Maka kesimpulannya ada korelasi antara berat lemon impor dari Meksiko dengan rate tabrakan di US. Sini, do the results suggest that imported lemons cause car fatalities? Menurut saya, secara perhitungan korelasi linear membuktikan adanya korelasi. Namun, korelasi tersebut itu tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara jumlah lemon impor dari Meksiko dengan rate kecelakaan di US. Gitu, Pak. Oke. Ya, Rustika. Ada komentar dari yang lain? Silakan. Pertanyaan. Lengkap ya cara ngitungnya ya. Jadi bisa pakai critical ini. Silakan. Ada yang nanya? Pak, izin bertanya. Ya, untuk silakan. pengerjaannya saya tidak menggunakan olah data, Pak. Apakah diperbolehkan? Saya langsung ke perhitungan. Perhitungan boleh. Maksudnya gimana perhitungan gimana tuh? Yang itu tadi perhitungan koefisien R berapa, N berapa, tidak ada olah data yang X, Y sama X kuadrat, Y kuadrat seperti itu, Pak. Oh ya, nggak masalah kan. Yang ditanyakan ini aja. Ini kan untuk belajar ya. Basika belajarnya bagus sekali nih, jadi bisa lengkap semuanya. Tapi kalau untuk ngerjain soal ya seperlunya aja nggak apa-apa. Kalau udah ini. Oke gitu ya. Yang penting angkanya benar. Ada dua metode tadi ya. Basika jelasin dua-duanya tuh. Sebenarnya bisa dipilih nih mau pakai tabel atau mau pakai p-value ya. Dua-duanya bisa dipakai salah satu boleh ya kan. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi komentar pertanyaan silakan. Oh, izin Pak. Ya silakan. Oh, itu kan untuk nyari R kritisnya itu kan pakai tabel. Kalau nggak pakai tabel itu gimana Pak caranya Pak? Nggak pakai tabel. Yang apa tuh ini ya? Yang R kritis 0,878 itu Pak. Nggak ada perhitungannya ya itu ya. Saya nggak dapat sumber untuk ngitungnya ya. Udah pakai p-value-nya aja lah daripada susah. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Ya gitu ya, Dwi ya. Saya belum dapat sumber ininya, cara ngitungnya ini. Kalau yang T value sama apa ya T distribution sama Z kan ada ininya ya, ada rumusnya ya. Ini belum tahu saya. Oke. Oke, ada lagi komentar pertanyaan silakan. Nggak ada. Yang B tadi menarik ya. Ingat ini adalah korelasi ya, bukan sebab akibat. Ini pasti udah ini kan nanti ya, udah sampaikan di situ. Ini yang harus ingat-ingat ya. Jadi maksud sebenarnya dari pertanyaan ini, apakah itu membuktikan sebab akibat? Ya jelas belum tentu ya. Belum tentu karena ini hanya menunjukkan korelasi aja. Apalagi dilihat konteks dari logika berpikirnya ya. Masa impor lemon bisa menyebabkan rate kecelakaan mobil, kan itu nggak ada hubungannya secara konteks, secara konsep kan nggak ada ininya ya. Itu yang harus hati-hati ya. Banyak data di kita ini hubungannya bagus, tapi ternyata nggak ada hubungan secara konseptualnya. Itu nanti bisa dianggap spurious relationship ya. Nanti konteksnya lain lagi. Contoh lagi misalkan gini. Ada orang yang misalkan punya anak lahir anaknya lahir karena senangnya anaknya lahir dia nanam pohon ya kan, nanam pohon untuk ini pohon ini tumbuh bersama anak saya. Kalau diukur tinggi pohon dan tingginya anak itu pasti hubungannya erat sekali ya. Tapi apakah tingginya anak disebabkan oleh tingginya pohon atau tingginya pohon disebabkan tingginya anak? Kan enggak ya kan ya. Nah, itu karena dua-duanya sama-sama dipengaruhi oleh waktu ya kan. Nah, ini ada banyak hal yang seperti itu ya. Jadi harus hati-hati juga kalau kita mau menyatakan sesuatu hubungan, harus ada konsep yang mendukung atau teori yang mendukung.
Gimana sih kira-kira ini hubungan ini bisa jalan? Kalau tadi iklan dengan penjualan itu kan masuk akal ya. Dari penelitian sebelumnya maupun logikanya ya. Dengan adanya iklan orang jadi kenal, karena orang kenal maka orang jadi bisa membeli. Nah, gitu. Seperti itu yang harus ini juga harus diperhatikan dalam kita menghitung. Sekali lagi, ini adalah alat ya, apapun yang dimasukin angkanya pasti keluar hasilnya ya. Tapi angka yang mana yang dimasukkan itu yang harus kita pertimbangkan secara teori ada atau enggak itu. Gitu kira-kira. Oke, makasih. Kalau nggak ada pertanyaan, aplaus buat Bestika. Makasih. Izin stop share. Oke, makasih. Oke, silakan. Yang kedua, 10.2, silakan. 10.2. Silakan. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk ya. 10.2. Fahmi gimana Fahmi? Iya, Pak. Ya, silakan Fahmi. Izin share screen, Pak. Baru adzan ya? Di mana nih Fahmi nih? Gimana, Pak? Baru adzan ini tinggal di mana nih? Di Nganjuk, Pak, Jawa Timur, Pak. Wah, kok baru adzan, telat banget adzannya? Iya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Baik, izin mencoba jelaskan. Jadi di sini di soal latihan 10.2 ini kita disuruh mencari perkiraan. Ini udah ada data yang X itu altitude, kemudian ada temperature itu yang Y. Dicari X kuadratnya, dapat ini. Kemudian Y kuadrat dan X kali Y. Kemudian N-nya itu ada 7 jumlahnya, kemudian X ini sudah diketahui di soal yaitu 6,327. Kemudian untuk mencari B1-nya ini ada rumusnya ini, nanti tinggal dimasukin aja ini jumlah-jumlahnya, ketemulah minus 3,684. Kemudian untuk B0-nya juga sudah ada rumusnya ini, nanti tinggal dimasukin aja, nanti ketemu 72,49. Kemudian tinggal mencari persamaannya yaitu dengan Y perkiraan ini sama dengan B0 plus B1X. Nanti ketemunya ini. Y-nya, Y perkiraannya 49,188. Okay. Kemudian di soal diketahui bahwa aktualnya itu sebesar 48 derajat. Dan kita hasil dari perhitungan tadi, perkiraannya yaitu 49,1. Jadi karena yang diprediksi itu tidak jauh berbeda dengan sampel, sehingga mungkin sampel bisa mewakili tersebut, Pak. Gitu, Pak. Oke, ya. Ada komentar yang lain? Pertanyaan, silakan. Enggak. Oke. Jadi ini apa namanya tentang suhu ya, ketinggian dan suhu. Ingat jangan kebalik ya kan ya. Ketinggian menentukan suhu, bukan suhu menentukan ketinggian itu kan ya. Jadi nanti kalau kebalik ini kebetulan kita tahu nih. Kalau kita tahu kan enak ya. Nanti ada masalah yang kita nggak ngerti yang mana yang X, mana yang Y, lah itu jadi masalah ya. Terutama kalau kita mau meneliti hal yang baru ya, misalkan di ekonomi, apakah harga ini mempengaruhi harga yang itu, apa harga itu mempengaruhi yang ini gitu. Yang mana yang jadi dependen, mana jadi independen, itu bisa jadi pembahasan tersendiri itu ya. Oke, jadi tinggal dimasukin aja rumusnya ya. Kenapa seneng pakai Excel ini ya, ngitung yang ini ya. Kenapa nggak pakai apa namanya data analisis saja ya? Fahmi udah ini bisa pakai data analisis nggak? Udah, Pak, udah nyoba, Pak. Udah nyoba ya, ya. Jadi dua-duanya bisa ya. Mau pakai manual bisa, data analisis bisa, Gretel juga harusnya bisa. Ya.
Jadi biar gampang ya. Nanti kita ini apa namanya? Semakin besar datanya kalau pakai hitungan gini akan semakin susah ya kan. Kalau datanya jadi 500 gitu. Barangkali saya kasih tugas yang datanya 500 ya. Biar ini ya. Oke, ya bagus. Ada komentar pertanyaan? Enggak ada? Oke, bagus. Ternyata angkanya yang diketemukan 49, ini 48 masih ini ya. Oke, kalau mau dibahas lagi begini ya ceritanya ya. Ada yang ini nggak? Data analisisnya kelihatan nggak, Kami? Mana Pak? Coba data analisisnya dikeluarin deh. Data analisis. Saya buat Pak. Ya. Ini data, ya kan? Keluar nggak? Data analisisnya nggak ada ya? Ada Pak. Bentar. Oke, regression. Seperti ini Pak. Oke, saya mau menggaris bawah ini ya. Pertama kalau kita ngeliat hasil seperti ini, yang dilihat pertama itu F-testnya dulu ya, F-nya dulu ya, signifikan F-nya itu kalau itu F12 ya, kalau sel F12 itu yang pertama harus dilihat ya kan ya. Karena ini satu berarti sebenarnya nggak masalah antara F sama T sama, tapi kalau ada beberapa independent variable itu biasanya pertama kita harus lihat F-nya dulu. Ini kalau angkanya signifikan F-nya itu sudah di atas 0,05, nggak signifikan, udah nggak usah kita terusin lagi. Berarti regresi ini tidak signifikan itu. Berarti keseluruhan independent variable tidak mempengaruhi apa tidak berhubungan dengan dependent variable. Pertama itu ya, yang ini ya, yang F-test dulu nih. Nilai F sama signifikan F tadi, signifikannya minimal harus signifikan dulu. Oke, kalau ini sudah signifikan, kita beranjak yang ke berikutnya, ke t-test ya kan. T-test itu yang attitude ya. Kolom berapa tuh dulu? E18 ya, E18. Nah ini ya t-stat sama p-value-nya ya. D sama E18 itu untuk melihat independent variabelnya. Apakah independent variable itu mempunyai hubungan dengan dependent variabelnya. Kalau itu signifikan, p-value di bawah 0,05, berarti koefisiennya bukan 0 ya kan ya. Ya tadi ya, t-test gitu ya, koefisiennya bukan 0. Di situ kan minus 3,6. Kalau itu minus 36 dan p-value-nya di bawah 0,05, itu kecil sekali ya, berarti dia signifikan itu minus 3,68 ya. Kalau itu misalkan nggak signifikan, berarti koefisiennya 0 ya. Berarti nggak ada artinya ya kan. Nah, itu yang kedua. Sehingga di sini kita bisa tentukan nih altitude-nya itu mempengaruhi atau berhubungan ya dengan suhunya. Yang ketiga yang harus dicek lagi itu adalah R square-nya 99,35 ya, yang B5 ya. B5 itu menunjukkan berapa variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh independent variabelnya, berapa variasi dari temperatur yang dijelaskan oleh persamaan ini gitu ya. Berarti 99% variasi dari temperatur dijelaskan oleh altitude ya. Sisanya yang 0,01 ya atau 1% ditentukan oleh yang lain gitu. Jadi semakin besar R square-nya berarti semakin erat ini hubungannya, semakin banyak variasi yang ditentukan oleh independent variabelnya. Nah, karena ini tiga-tiganya bagus, berarti nggak mengherankan kalau tadi prediksinya sudah mendekati angka yang faktanya. Nah, gitu kira-kira ini ya cara melihatnya. Nanti kita ulang lagi minggu depan. Ada komentar pertanyaan sampai sini? Jadi ingat ya. Ya, silakan. Saya masih kurang menangkap, kok bisa minta tolong diulang lagi, Pak? Yang mana? Yang tadi, yang 3 hal yang perlu diperhatikan. Oke. Ya, Pak. Oke. Yang pertama, kalau kita mau menguji signifikansi atau model ini ya, model regresi ini,
pertama dilihat itu yang F-test-nya ya. F-test itu menunjukkan model ini apakah menjelaskan dependent variable. Model itu artinya seluruh independent variable ya. Ini karena independent variable ini hanya satu, berarti ya sebenarnya angkanya akan sama ya. Angkanya sama, nggak usah diganti itu ya, itu biar satu. Angkanya pasti sama itu 1,13089 itu pasti sama, F-nya sama T-stat ya. Signifikan F sama P value-nya sama karena variabelnya hanya satu. Ya. Kalau variabelnya ada beberapa, nah itu F-test ini menunjukkan gabungan dari beberapa independent variable tadi, apakah berhubungan dengan dependent variabelnya. Sehingga kalau F-testnya sudah nggak signifikan, ya udah nggak usah kita teruskan. Berarti modelnya tidak berpengaruh gitu ya. Gampangnya gitu ya. Itu Rosintan ya. Yang lain ya. Jadi F-test itu untuk pertama ngelihat apakah model ini signifikan atau enggak. Model secara keseluruhan ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, p-value dari masing-masing independent variable. Ini karena independent variable-nya hanya satu, maka t-test sama ininya hanya satu ya. Yang D sama E tadi ya. 18 ya. E 18 lah gampangnya ya. Kalau mau satu aja yang di ini blok. Nah, itu adalah hubungan antara altitude, bukan attitude ya, altitude. Kalau altitude perilaku ya, sikap. Hubungan antara tinggi badan kan jadinya. Tinggi dengan temperatur ya kan, tinggi dengan temperatur. Nah, di sini p-value-nya juga harus diuji apakah signifikan atau enggak, karena di sini jauh di bawah 1,13 itu kan pangkat 10 pangkat minus 6 itu kan 0,000 sampai 5 ya nolnya ya. Itu berarti sangat signifikan. Berarti altitude-nya itu ketinggiannya mempengaruhi suhunya. Itu yang kedua yang dicek. Yang ketiga, ini keseluruhan juga R-square ya. R-square ini keseluruhan dari independent variable. Model ini menjelaskan berapa persen variasi dari dependent variable. Nah, kalau angkanya 0,99, R-square tadi tahunya dapat dari mana? Udah tahu ya. Nanti dilihat lagi ya di itunya tadi ya, hitung R-square-nya dari mana ya. R-square ini menunjukkan variasi yang dijelaskan oleh model regresi ini ya kan. Jadi 99 variasi dari nilai temperatur itu dijelaskan oleh model ini. Berarti model ini sangat kuat menjelaskan itu ya. Karena yang tidak dijelaskan hanya 1% aja, 0,01. Kalau misalkan hasilnya 0,60, berarti 60% variasi dari dependent variable dijelaskan oleh model ini. Yang 40% berarti hal-hal yang lain ya. Errornya loh yang menjelaskan itu kira-kira gitu ya. Semakin tinggi semakin bagus. Nah kalau yang R-square ini nggak ada batasnya ya. Kalau kita ingin prediksi secara mantap bikin model yang bisa mengestimasi yaitu R-square-nya harus tinggi. Tapi kalau kita hanya melihat sekedar hubungan aja ya 40, 50 atau 60% itu udah cukup ya. Yang penting kita lihat ada pengaruh antara model ini dengan dependent variabelnya. Kita nggak peduli apakah banyak yang lain yang ini ya. Tentunya sih harusnya lebih besar dari 50% ya. Tapi itu nggak ini lagi ya. Oke gitu kira-kira. Ketangkep? Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Itu saya nih shortcut aja ya. 3 tadi yang dilihat pertama-tama ya. Kalau yang nomor 1 F-nya udah nggak signifikan, udah nggak usah diterusin, selesai. Nggak usah dibahas. Itu kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Belum? Oke, kalau belum, berarti itu caranya ya. Karena ini tiga-tiganya bagus, harusnya sih ini ya, oke ya kan ya, harusnya oke. Oke, makasih kalau ini Fahmi. Terima kasih, Pak. Oke, plus buat Fahmi. Silakan ada lagi yang 3. Sepuluh 3, silakan. Nggak ada yang berani. Yang belum pernah siapa ya ini ya? Oke. Tandiku, silakan.
Saya, Pak. Ya, silakan. Waduh. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Untuk yang 10.3 saya langsung pakai data analisis, Pak. Ya, Lalu nggak apa-apa. Silakan. Pilihkan aja. ketemu hasilnya seperti ini, Pak. Baru untuk yang ditanya pada diamond yang 1,5 karat diketahui predicted price-nya 14.237. Oke. Nilai residual nilai residualnya itu 1.859, itu selisih dari actual price-nya sama predicted price-nya, Pak. Kenapa datanya jadi 7 itu ya? Kan datanya cuma 6. Karena ini yang 1,5 karat ini, Pak, nggak dimasukkan di tabelnya. Tapi saya masukkan langsung ke data analisisnya, Pak. Oh, nggak boleh. Coba-coba data analisis sini berapa tuh? Observasinya harusnya 6 aja itu. Ini kan ceritanya gini. Berdasarkan sampel 6 data ini, oke, kita mau menguji gitu ya. Jadi yang itu nggak usah dimasukin dulu, yang 7. Yang ke-7. Oke. Hanya sampai 11. Ya. Oke. Nah, ketemu kan angkanya? Nah, oke, silakan kemudian dimasukin B0 sama B1-nya dimasukin untuk memprediksi yang 1,5. Coba berapa? Mohon maaf, Pak. Saya masih bingung, Pak, kok pakai data analisis gini. Gini. Kan itu ada prediksi B0 sama B1. Intercept-nya -2. Sekarang dimasukin dalam persamaan. Kita cari Y-nya kalau X-nya adalah berapa tadi? 1,5. Gimana tuh? Berapa prediksi Y-nya? Mau ditulis di situ juga boleh. Ditulis di situ boleh. Y sama dengan berapa deh? Mau nulis berapa tadi? B0-nya berapa? B0-nya 2, minus itu ya, sama. Mau ditulis dulu persamaannya nggak? Atau langsung aja tulis sama dengan B0-nya sama dengan ini -2. Atau kalau mau ditulis dulu satu-satu ya, B0 sama dengan tuh, oke. B1-nya sama dengan 7177 itu B1-nya. Oke. Harusnya jangan di-copy, sama dengan aja. Nggak apa deh. Terus ini, kalau gitu Y prediksinya berapa? X-nya diketahui berapa tadi? X-nya 1,5. X-nya diketahui 1,5. Berarti berapa? X-nya 1,5 ya? Berapa tadi? Berarti Y-nya berapa? Kira Y-nya. Nah. Y prediksinya berapa? Ayo, berapa tuh? Silakan.
Gimana tadi kau tahu? Bingung, Pak. Jadi prediksi gimana tadi modelnya? Sama dengan B0 tambah B1 kali X kan? Bukan dong. B1 kali X-nya, jangan dikurung itu. Jadi B0 tambah B1 kali, nggak usah ada kurungnya. Nggak usah ada kurungnya semuanya, nggak usah ada kurung semua tuh, hilangin kurungnya semua tuh. Karena kali itu pangkatnya lebih tinggi daripada jumlah, jadi udah benar tanpa tanda. Oke, jadi Y prediksinya 8758. Berapa aktualnya? 16.000. Oke, 16.000 ya kan ya. Oke. Nah, gitu. Pertanyaannya gimana tuh? Apakah nilai dari actual price-nya mendekati predicted price, Pak? Oke, dekat nggak itu? Jauh, Pak. Jauh kan ya? Nah, kenapa kira-kira jauhnya? Nah, oke. Diuji dengan pertama tadi ya. Pertama, dia dulu F-nya, tadi yang barusan saya sampaikan. F-nya signifikan nggak? F-nya, signifikan F-nya 0,001, berarti signifikan. Oke, ya kan ya? Sebenarnya oke itu ya. Oke. Terus, P-value dari weight-nya, beratnya, signifikan nggak? Oke, signifikan. Oke, bagus ya kan ya. Terus apalagi tadi R square-nya ya? R square-nya tinggi juga, bagus ya kan. Tapi kenapa? Kan tadi saya bilang 3 tadi untuk melihat apakah modelnya bagus atau enggak. Ini sebenarnya modelnya bagus. Terus apa yang salah kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok prediksinya jauh? Ya. Silakan. Ada yang ini? Silakan. Ayo, ada yang ini? Ada yang ngasih pendapat? Silakan. Ragu-ragu. Oke, kita lihat ini ya. Datanya, kita lihat datanya. Datanya di sheet 1 ya. Datanya itu kan weight-nya 0,3, 0,4, 0,5, 1, 0,7. Nah, sedangkan yang kita lihat sekarang itu harganya 1,5 karat ya kan. Nah, berarti kalau dilihat dari datanya antara 0,3 sampai 1 ya kan. Itu udah berarti sampelnya beda nih ya. Jangan-jangan ya kan ya. Ini berarti 1,5 itu di luar skopnya sampel ini ya. Berarti itu kan namanya ekstrapolasi ya. Kita mau memanjangin sampelnya tadi sampai ke 1,5, padahal nggak ada sampel yang 1,5. Sehingga kelihatannya barangkali ini adalah sampel adalah populasi yang berbeda kalau saya ngelihatnya, gampangnya ngomongnya seperti itu. Namanya berlian itu kalau kecil harganya murah ya. Begitu misalkan melebihi 1 karat, bisa saja ini dianggap berlian besar yang harganya berkali-kali lipat. Jadi harganya udah beda itu ya kalau berlian yang besar. Bayanginnya kayak gitu ya. Sehingga hati-hati kalau ada angka yang bukan anggotanya dari sampel itu bisa jadi ekstrapolasinya ini terlalu berlebihan itu ya. Terlalu nggak pas itu ya, karena ini dianggap barangnya sudah berbeda dengan yang ini. Anggapannya gitu ya kira-kira ya. Jadi bukan outlier ya. Kalau outlier itu angkanya di dalam sampel tapi dia angkanya beda jauh kan. Tapi ini enggak, ini kayaknya di luar jangkauan dari sampelnya, sehingga kita nyebutnya di sini ekstrapolasinya barangkali nggak tepat. Oke, gitu ketangkap? Ada komentar pertanyaan?
Jadi ingat ya, ini namanya tools ya. Tools itu harus hati-hati kita pakainya dengan berbagai catatan tadi ya. Dengan berbagai catatan kita bisa ngelihat hubungan, kita bisa memprediksi, tapi dengan berbagai kelemahan tadi ya. Kalau ada outlier, hasilnya akan sangat dipengaruhi. Kemudian ini tadi salah satu contoh tadi yang barusan ini, kalau ekstrapolasi juga belum tentu bisa ini, karena barangkali begitu kita ekstrapolasi itu memang udah beda barangnya ya kan ya. Jadi kalau sudah lebih 1 karat itu barangkali berliannya sudah spesial nih, spesial harganya jadi udah beda banget itu dengan yang ini. Oke, ketangkap kira-kira? Taniko gimana? Oke. Oke, Pak. Oke, ya. Gitu caranya ya. Cara ngitungnya sudah bisa. Saya kira teman-teman udah bisa semua. Tinggal penafsirannya ya. Barangkali itu yang juga harus harus ngelihat konteks dari masalahnya juga. Oke, komentar pertanyaan silakan. Waktunya udah hampir habis ya. Oke. Oke. Kalau demikian, silakan lanjutkan dengan ini ya, dengan reviewnya ya. Reviewnya belum ini ya, barusan saya ini ya, barusan saya ini saya masukkan. Jadi nanti akan ada tugas ya, mungkin besok atau hari Sabtu ya, ada tugas untuk minggu depan untuk belajar. Nggak ada ini lagi ya, nggak ada ngerangkum ya, karena ininya sama, isinya sih kira-kira sama ya. Jadi nanti kita minggu depan belajar review lagi yang ini sambil nambah variabel yang lain karena minggu depan multiple regression ya. Jadi regresinya independent variabelnya lebih dari 1 ya kan. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Ada komentar pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Rizka. Mengenai outlier tadi itu pengaruhnya ke korelasi saja atau regresi juga terkena? Termasuk regresi ya, termasuk regresi ya. Termasuk regresi. Itu nanti ada tesnya ya. Kalau kita mau berikutnya nanti kita lihat ada namanya pengaruh dari beberapa variabel outlier itu bisa mempengaruhi angka B1 tadi ya, B1 atau B0 bisa sangat terpengaruh. Influensial apa sih bahasanya itu ya. Itu juga harus dihilangkan juga kalau kita mau regresi. Gitu Rizka ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap bisa ya. Nanti tugasnya hari Jumat atau Sabtu ini saya upload ya. Reviewnya dikerjakan segera ya hari ini kalau ini ya. Kalau bisa ya, biar sekalian untuk pemahaman teman-teman semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi? Izin Pak. Silakan, Komang. Maaf Pak, saya masih bingung nentuin nilai F itu signifikan tuh gimana ya Pak? F-nya itu tinggal dilihat signifikan F-nya ya. Jadi apakah dia di bawah 0,05 atau enggak gitu. Tergantung alfanya. Kalau alfanya 0,5 berarti F-nya harus di bawah 0,05. Sama itu ya, probability F-nya ya, signifikan F-nya. Kalau di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Berarti model ini mempengaruhi dependent variable. Nah, gitu, Komang. Makasih, Pak. Oke, makasih. Oke, komentar, pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan lanjutkan dengan review ya. Masih ada waktu 10 menit nih, mudah-mudahan selesai semuanya ya. Oke, makasih semuanya. Mudah-mudahan manfaat ya, barokah buat kita semua dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya, atas segala kekurangannya. Kalau kurang jelas ya barangkali ya. Makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.